Kritik sosial. C. Menyeleksi ragam informasi. Teks editorial. Ketiga, 6. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan. Bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ketiga, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Keempat, merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berikut ini merupakan isi dan fungsi teks editorial menurut William M. Pinkerton yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menjelaskan berita. Teks editorial ini mampu menjelaskan berita dengan interpretasi dan sudut pandang subjektif redaksi. Kedua, mengisi informasi latar belakang. Teks editorial ini mampu mengaitkan suatu berita dengan realitas sosial lainnya atau informasi tambahan lainnya. Ketiga, memprediksi masa depan. Teks editorial dapat memprediksi apa yang akan dapat terjadi pada masa mendatang dengan atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Keempat, meneruskan penilaian moral. Teks editorial ini dapat memberikan penilaian dan menyatakan sikap atas suatu peristiwa. Menurut David Derry membagi teks editorial menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, tajuk informasi, yaitu teks editorial yang menjelaskan fakta khusus. Kedua, tajuk interpretatif, yaitu teks editorial yang menjelaskan fakta penting secara tersembunyi. Ketiga, tajuk argumentatif, yaitu teks editorial yang biasanya berisi masalah politik yang menghendaki analisis logis, sebab akibat. Keempat, tajuk ajaka aksi, yaitu teks editorial yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Kelima, tajuk persuasif, yaitu teks editorial yang meyakinkan khalayak dengan sugestif. Keenam, tajuk menghibur, yaitu teks editorial yang berisi masalah dan sifatnya menghibur, menyindir, berisikan, humor, atau mengangkat tema kehidupan manusia. Untuk menyeleksi, mengevaluasi teks editorial secara lebih jelas, perhatikan teks berikut. Tajuk rencana Kompas, manfaat peluang emas, Jakarta. Kompas Indonesia akan tumbuh sesuai dengan potensinya jika pemerintah baru hasil pemilu 2014 mampu memanfaatkan peluang emas di dalam dan luar Indonesia. Potensi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi di atas 10% melalui industri manufaktur padat karya dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan 40% penduduk Indonesia yang masih masuk kategori miskin dengan memberi lapangan kerja di sektor formal. Optimisme itu disuarakan guru besar ekonomi Tiongkok emeritus Universitas Boston, Gustav Papanek, yang melakukan penelitian bersama Raden Pardide dari Kreko Institute dan Prof. Dr. Suhasil Nazara dari Universitas Indonesia. Peluang itu datang dari luar. Ekonomi Tiongkok tumbuh melalui kebijakan yang konsisten dalam membangun industri manufaktur padat karya untuk menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat keterampilan. Ketika upah pekerja semakin mahal dan bonus demografi menurut daya saing produk ekspor Tiongkok berkurang, peluang emas tersebut harus direbut. Indonesia saat ini juga karena peluang itu pun diincar negara lain dengan situasi mirip Indonesia seperti Bangladesh dan India. Pada saat yang sama, Indonesia juga menikmati bonus demografi sejak 2012. Namun, tingkat keterampilan penduduk produktif kita beragam. Sekitar separuhnya hanya berpendidikan SMP atau kurang. Bukan hal berlebihan apabila industri manufaktur berorientasi pada ekspor dan pasar dalam negeri diproyeksikan tumbuh 19% per tahun seraya, menyerap 11,2 juta tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan. Industri manufaktur kita bahkan pernah tumbuh 34% pada 1986 sampai 1992.
Apa yang disampaikan Papanek dan kawan-kawan mempertegas hal yang berulang kali dibahas dalam berbagai forum di dalam negeri. Industrialisasi hampir mandek setelah tahun 1998. Bahkan sumbangan industri manufaktur terhadap ekonomi nasional pada 2012 tambah 2013 minus, Indonesia terlalu bergantung pada ekspor komoditas. Jatuhnya harga di pasar dunia tahun lalu ikut memukul neraca perdagangan. Tuntutan untuk memperluas basis pembayar pajak dan mengurangi subsidi bahan bakar untuk memperluas ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan juga bukan hal baru. Dengan adanya bonus demografi, mudah bagi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% per tahun. Namun, pertumbuhan itu tidak cukup dan kurang berkualitas. Banyak tenaga kerja tidak produktif akibat tak tersedia lapangan kerja yang berpendapatan layak. Ketimpangan kemakmuran membesar, produk Indonesia makin tidak kompetitif di dalam negeri dan pasar dunia, serta Indonesia kehilangan kesempatan masuk menjadi negara kaya. Perhatikan kembali teks editorial yang berjudul Manfaatkan Peluang Emas. Teks tersebut dapat dievaluasi di seleksi dengan beberapa pernyataan berikut. Pertama, ditelaah dari struktur dan kaedahnya. Apakah teks manfaatkan peluang emas tergolong teks editorial? Kedua, ditelaah dari isinya. Apakah teks manfaatkan peluang emas tergolong teks editorial? Ketiga, ditelaah dari fungsinya. Apakah teks manfaatkan peluang emas tergolong teks editorial? Keempat, ditelaah dari jenisnya. Apakah teks manfaat peluang emas tergolong teks editorial? Evaluasi. Pertama, sebutkan 4 isi dan fungsi teks editorial menurut William M. Pinkerton. Kedua, sebutkan 6 teks editorial menurut David Derry. Ketiga, sebutkan 2 opini yang terdapat dalam teks editorial manfaatkan peluang emas. Keempat, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks editorial manfaat peluang emas. Kelima, sebutkan 2 kalimat evitir yang terdapat dalam teks editorial manfaatkan peluang emas.